Halo teman-teman, balik lagi bersama saya di sini di channel Trader Journal teman-teman. Oke, pada video kali ini kita bakal bahas cara menentukan stop loss yang ideal. Ya, stop loss yang ideal dan bisa secara mekanikal kita menerapkan stop lossnya teman-teman. Jadi yang kita tahu untuk stop loss adalah kita menggunakan teknologi yaitu fitur otomatis cut loss di harga yang sudah kita tentukan. Nah, jadi saya ketika menggunakan stop loss biasanya wajib di luar zone yang saya marking ya. Zone yang saya marking itu adalah area stop loss saya. Jadi untuk penentuan stop loss yang teman-teman tahu kan saya biasanya memakai teknik supply and demand ya. Nah, misal ada contoh saya gambar zone teman-teman. Nah, jadi yang perlu teman-teman tahu, pertama teman-teman harus tahu istilah-istilah dulu. Jadi ini zone ya, kita anggap ini zone. Jadi teman-teman yang perlu teman-teman tahu, zone ekstrim yang di atas ini dinamakan distal ya. Istilah ini harus teman-teman tahu dulu. Ini distal teman-teman namanya. Terus yang ini apa? Yang ini namanya proximal. Proximal. Jadi teman-teman, ekstrim zone yang atas dinamakan distal, ekstrim zone yang di bawah dinamakan proximal. Ini untuk area supply ya. Ini untuk supply. Terus yang demand gimana Bang? Yang demand sama teman-teman, cuman kebalikannya. Kalau demand kayak gini, misal biru hijau ya. Nah, yang proximal adalah yang atas, yang distal yang bawah. Jadi ada dua zone. Yang ini zone supply teman-teman, yang ini zone demand. Jadi untuk posisi sell di supply, yang bawah kita namain proximal, yang atas distal. Kalau posisi buy atau alias kita cari demand, yang atas dinamakan proximal, yang zone bawah dinamakan distal. Jadi untuk penentuan stop loss di H1 ya, kita namakan buffer zone SL. Buffer zone SL H1 ya, dalam tanda kurung sell misal nih. Yang pertama, jadi buffer zone ini apa namanya Bang? Buffer zone ini adalah buffer dari jarak distal ke area stop loss kita. Misal ini kan distal, buffernya tuh yang mana Bang? Buffer kita naikin misal SL kita 10 pip dari zone. Nah, 10 pip ini adalah buffer zone namanya teman-teman ya, buffer zone. Jadi di luar ini. Nah, untuk penentuan SL wajib di luar zone ini ya, zone supply atau demand. Nggak boleh di dalam ini. Kalau misal kita marking supply di sini, terus SL kita misal di sini, SL kita di sini misal, nggak boleh. Kenapa? Karena itu sudah salah dari segi dasar kita menentukan SL. Kenapa? Kita menentukan SL wajib di luar zone dong. Logikanya gitu dong. Kalau kita naruh SL di dalam zone ya sama aja kan, kita ngasih SL kita tuh biar kejilat gitu. Nah, jadi alasannya harus jelas. Nah, ini adalah buffer zone. Nah, terus kita ada aturan buffer zone SLH1 untuk posisi sell sama dengan ini teman-teman ya. Ini daily 6% daily ATR, 6% daily ATR plus spread. Nah, ini untuk penentuan zone SL di H1 yang untuk posisi sell. Terus untuk buffer zone di H1 buy-nya teman-teman, buffer zone SL H1 dalam kurung buy, teman-teman, dalam kurung buy teman-teman ya. Nah, ini sama 6% daily ATR ya, 6% daily ATR. Nah, ini buffer zone-nya cuman pakai 6% daily ATR aja teman-teman ya. Jadi kita bisa tahu untuk zone SL-nya teman-teman nih 6% daily ATR plus spread. Buffer zone SL1 6% daily ATR. Nah, jadi ini bedanya ya. Kita bahas yang supply dulu alias sell teman-teman ya. Nah, jadi 6% ini apa sih Bang? 6% daily ATR gitu. Jadi ATR ini adalah rata-rata pergerakan harian di pair tersebut. Gimana cara taunya Bang? Nah, kita tulis aja di indikator ini, teman-teman klik average through nih. Yang ini teman-teman ya, average through range. Ntar muncul kayak gini teman-teman, ntar muncul. Terus ketika sudah muncul indikator ini, teman-teman masuk ke daily karena kita pengen lihat pergerakan hariannya. Pergerakan harian di pair GBP JPY. Oke. Nah, di sini kan ada ATR teman-teman ya, ATR. Nah, jadi untuk lihat daily ATR di GBP JPY ini gimana? Nah, yang kita tahu teman-teman, kita tahu untuk membaca pips di pair yang belakang JPY adalah start dari 2 angka setelah titik. Jadi dihitung 1 pip itu setelah titik kedua ini ya. Ini kan ada 192.478. Nah, jadi yang 7 ini kita hitung 1 pipnya. Kalau yang 4 ini berarti puluhan. Nah, jadi ini 192.47. Jadi kalau kita baca di sini teman-teman, kan 2 angka setelah titik. Jadi
kita ngelihat dari pair JPY ini adalah 109 pip teman-teman ya. 109 pip pergerakan hariannya gitu. 109 pips. Oke, teman-teman lanjut. Nah, berarti ini kita lihat adalah 109 pips. Ya, 109 ini kan 1.096 ya yang ini ya, yang sekarang nih harga sekarang. Berarti seharinya daily ATR dari GBP/JPY adalah 109 pip rata-rata gerakan hariannya. Terus untuk penentuan SL-nya gimana Bang? Jadi kita hitung 6% dari 109 ini. Kita masuk ke kalkulator, kita hitung 109 dikali 6%. Nah, berarti 6,5 pips. 6%-nya. Teman-teman buka lagi ke H1. Jadi 6,5 pips buffer zone-nya. Jadi kita naikin 6,5 pips dari distal supply untuk penentuan SL. 6,5 kita buletin ke 7 ya, ke 7 pips kita buletin ya. Kadang kita konservatif. Jadi kita buletin ke 7 pips. Nah, untuk buffer zone-nya kayak gini. Terus kita lihat lagi aturan tadi adalah 6% daily ATR plus spread. Nah, kita tambahin spread dari GBP/JPY. Beda-beda kan tiap broker teman-teman. Misal kita anggap 2 aja deh ya. Spread di GBP/JPY kita anggap 2 pips. Berarti 7 pip ditambah 2 pip. Nah, berarti kan 9 pip naik. Nah, berarti buffer zone kita adalah 9 pips. Buffer zone SL kita di GBP/JPY. Misal gini ya teman-teman. Terus kita tarik aja gitu. Ntar kita ganti settingannya. Nih, jadi langkah pertama teman-teman ketika pakai Fibonacci risk reward, teman-teman tarik dulu dari proximal ke distal sini ya. Nah, sudah dapat kayak gini, terus kita naikin 9 pip ke atas. Jadi yang ini ya, 61 ditambah 9 berarti 70. Berarti 70 di sini. Nah, berarti kayak gini untuk buffer zone SL di GBP/JPY teman-teman. Nah, terus untuk demand tadi proximal yang atas, distal yang bawah. Aturannya gimana untuk penentuan SL-nya? 6% daily ATR ya, 6% daily ATR. Nah, terus kita cari zone buy deh, contoh yang sekarang. Misal yang ini ya, ini kan zone buy saya ya, yang ini zone buy saya. Nah, kita dapat zone kayak gini misal. Kalau saya gimana menentukan SL-nya? Terus kita langsung masukkan Fibonacci. Pertama kita tarik dari proximal zone ke distal dulu ya. Nih ke sini dulu ya. Kita tarik dulu langkah pertama. Nah, terus kita lihat 6% daily ATR dari GBP/JPY. Nah, tadi kan di 109 ya, 109. Nah, kali 6% itu 7 pip. Berarti kita turunin 7 pip ke bawah dari distal demand ini. Nah, kita turunin 7 pip. Berarti 19135 dikurang 7. Berarti kan 28 teman-teman. Jadi kita turunin ke 28 di sini. Nah, ini untuk buffer zone SL buy di GBP/JPY. Cuman teman-teman ada perbedaan, ada tambahan lah untuk posisi buy. Kita untuk entry teman-teman, sini kita tambahin entry ya. Entry buy sama dengan nih aturannya, tambahannya proximal plus spread. Entry sell masukkan di harga proximal. Ini gimana Bang maksudnya? Nah, ini untuk aturan entry-nya teman-teman, untuk aturan entry. Nah, untuk buy kita masukkan harga proximalnya plus spread. Kenapa kayak gitu Bang? Nah, kita bahas. Nah, ini kan ada, ini proximal yang mana tadi? Proximal yang ini, yang atas dong. Nah, ini harga proximal. Untuk posisi buy kita tambahkan spread, berarti naik entry-nya. Kita tambahkan spread, tadi kita anggap GBP/JPY ada di 2 pips ya kan, 2 pips. Nah, kita naikin 2 pips. Jadi 63 ditambah 2 pips berarti 65. Nah, kita naikin 2 pips. Kenapa gitu Bang? Nah, jadi teman-teman di forex, di market forex teman-teman, jadi kita untuk posisi buy itu teman-teman kita dapat harga AX teman-teman, harga AX. Misal saya munculin yang di sini bid dan AX ini ya. Nah teman-teman kalau lihat di sini, ini kan yang candle sekarang ya. Candle sekarang itu di harga 192467. Nih 192467. Nah, ini harga bid, tapi teman-teman ketika trade di broker, teman-teman itu dapat harga spread. Dapat harga spread alias di 192473 ini ya, yang atasnya. Jadi teman-teman tuh dapatnya di harga atasnya, bukan yang ini. Jadi ketika harga itu turun, misalnya harga turun ya di trading view nih, terus nyentuh sini langsung naik ya. Nah, di trading view teman-teman itu kejemput aja, tapi ketika di MetaTrader teman-teman nggak kejemput. Kenapa? Karena dapat harga AX ini teman-teman ya, harga AX. Jadi perlu kita toleransi naikin sesuai dengan spread di broker kita.
kita anggap 2 pip tadi ya. Tapi nyesuaiin nih, nanti teman-teman nyesuaikan saja. Jadi target kita tetap proksimal yang ini kok sebenarnya. Cuman kita naikin kenapa? Biar kejemput gitu loh poinnya. Jadi mau nggak mau, kecuali teman-teman punya zero spread. Dan zero spread kan nggak nol banget, kadang ada 1 atau 0,2 pips, kadang kan gitu, tetap floating juga. Nah jadi ada yang namanya toleransi, yang itu tadi. Makanya aturannya adalah proximal plus spread untuk entry buy teman-teman, karena kita dapat harga AX. Nah sementara untuk posisi sell, ngambil posisi sell, kita dapat harga yang bid, harga di candlenya itu, harga aslinya. Nah jadi kita untuk entry di supply-nya tetap di harga proximal di sini. Nah nggak turun kayak gini, nggak, tapi pas ya, karena dapat harga yang bid kan. Jadi yang SL yang kita naikin, kita plus spread ya, kebalikannya dari yang buy. Nah itu untuk posisinya. Jadi kira-kira teman-teman untuk entry yang dalam zone buy kayak gini, misal ya kayak gini, tadi dengan aturan 6% daily ATR dan proximal plus spread, jadi kita naikin. Nah ini untuk aturan entry saya gitu ya, ketik entry atau penempatan SL kayak gitu teman-teman ya. Ini untuk berapa? Nah tadi sama aja aturan kayak gitu. Jadi teman-teman ketika sudah tahu cara menentukan SL dan cara entry yang baku dan mekanikal, teman-teman bakal lebih tenang ke depannya harusnya ya, lebih tenang. Kenapa? Karena dasarnya jelas. Jadi teman-teman, kita itu untuk penentuan SL itu nggak fix. Misalnya wajib 30 pip, wajib 50, enggak. Karena kita itu nyesuaiin zone setiap harinya yang dikasih market. Jadi range itu kan beda-beda ya, pergerakan harian tiap market tuh beda-beda. Kadang ketika teman-teman sering mendapati news besar, range harga itu jadi gede, gerakan harian itu jadi gede, yang normalnya asalnya misal kayak sekarang misal di AUD/JPY misal yang biasanya ini 68 pip gerakan hariannya, kadang ketika news gede bisa jadi 2 kali lipatnya, 120 pip gerakan hariannya. Jadi kalau kita pakai fix SL, pertama nggak objektif kan gitu, nggak objektif, terus susah untuk ini teman-teman ya, untuk nyesuaiin zone ya. Misal kita fix SL di 20 pips gitu ya di AUD/JPY misal. Nah tapi range AUD/JPY hari ini lagi gede banget nih, karena newsnya gede terus. Nah ketika 2 pip yang asalnya itu dari 20 pip itu yang asalnya besar teman-teman, jadi karena range harian si AUD/JPY-nya lagi gede, jadi malah kecil kelihatan 20 pip. Nah jadi kurang objektif teman-teman, kurang objektif untuk penentuannya. Jadi lebih objektif ketika kita memakai dasar dari pergerakan harian alias daily ATR. Nah di sini kita pakai 6% dari daily ATR-nya. Jadi cara ngitung itu, atau teman-teman bisa pakai indikator nih, yang ini yang daily ATR nih. Mana tadi? 6%. Nah yang ini teman-teman ya. Nah ini otomatis aja sih, cuman sama aja kok. Ini kan sama aja nih, kita dapatkan sekarang di 5 pips nih daily ATR 6% nya. Jadi 5 pips turun ke bawah dari zone kita misal, kalau ada kayak gitu ya teman-teman. Nah kalau teman-teman bingung bisa nanti chat aja di kolom komentar dan kita bakal diskusi lagi ntar ya, atau nanti bisa join aja ke komunitas, ntar tanya-tanya aja teman-teman. Dan ini sudah saya share juga kok detail di grup eksklusif juga teman-teman ya. Oke, mungkin itu aja teman-teman ya pada video kali ini, semoga bermanfaat. See you next video. Thank you.